Nah, sebelum kami memulai kegiatan ini, diperkenalkan saya Satu Haji sebagai PP dan bertindak sebagai moderator. Dan nanti pemandu diskusinya ini adalah Ibu Widiwati selaku calon guru pemula. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kami mengganggu waktunya. Mungkin Bapak Ibu ada aktivitas belajar. Nah, kami mohon maaf. Saya minta waktunya mungkin tidak lama, tidak sampai malam, tidak sampai sore yang mulia, hanya sebentar saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelum kita memulai merumuskan tentang visi misi tujuan sekolah, alangkah baiknya kita samakan persepsi kita tentang visi misi dan tujuan sekolah. Baik, saya berdiri saja Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan penguatan sebentar saja, tidak sampai 3 jam, hanya beberapa menit ya. Jadi bagaimana kita harus mengetahui penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah. Nah, kalau kita melihat ada kata visi, nah maka kita sudah mengetahui visi ini adalah sebuah mimpi, sebuah cita-cita. Betul Bapak Ibu ya. Sebuah cita-cita yang akan kita menjadi motivasi, bisa menjadi arah bagi kita untuk menuju capaian yang menjadi idaman kita. Jadi di sini visi, misi, tujuan itu akan menjadi referensi bagi kita warga sekolah. Kalau sekolah sudah ada visi, misi, tujuan, berarti itu sudah punya arah. Tapi kalau sekolah belum punya visi, misi, berarti tujuannya tidak ada. Sama dengan kita naik kopong keluar dari pelabuhan mau kemana, itu sudah tahu arahnya Pak ya. Tapi kalau tidak tahu arahnya, tidak tahu akhirnya kemana-mana ya kan. Nah, sehingga kita punya, saya naik kopong tujuannya kemana, visinya jelas. Saya akan mencapai sampai di Jago sehingga tepat waktu. Itu sebuah visi karena ada tujuannya. Nah, di sana kita merumuskannya ini perlu langkah-langkah yang sangat penting. Nah, dari kesempatan ini nanti Bapak Ibu akan kita coba bagaimana sebenarnya menyusun visi, misi dan tujuan. Dan tidak ada ujung-ujung kepala sekolah ini visi kita. Tetapi bagaimana mendapatkan visi misi itu diperoleh dari, pertama boleh dari hasil survei, dari hasil forum group discussion-nya, dari warga sekolah. Kalau bisa ada komite, ada kepala sekolah, ada warga sekolah. Nah, nanti akan ada namanya pertanyaan-pertanyaan numpang. Pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Nah, dari pertanyaan dan jawaban itulah nanti akan menjadi sebuah akumulasi, sebuah visi. Nah, mungkin nanti Ibu Widiwati nanti bisa memandu kegiatan kita, sehingga kita nanti akan memiliki visi yang kuat. Kalau boleh tahu selama ini dalam penyusunan visi sehingga dapat visi sekarang, bagaimana caranya Bapak Ibu? Pengalaman Ibu dapat bagaimana kemarin? Untuk mendapatkan kalimat visi itu dari mana? Boleh tahu Pak? Dari mana? Diskusi. Yang iya. Atau memperbaiki. Ya, betul. Terima kasih. Nanti kita kuatkan lagi Bapak Ibu ya, dari kegiatan kita ini, dari kalimat-kalimat numpang atau survei dan sebagainya akan muncullah visi kita.
Itu yang jelas ya. Jadi kalau visi ini pertama yang harus kita lihat Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila kita ini harus berpihak berpusat kepada peserta didik. Apakah visi kita, apakah misi kita sudah berpusat kepada peserta didik? Nah, ini yang harus kita pikirkan kembali. Jadi kalau kita melihat visi ini sebagai kita bersama pada masa yang mendatang dari warga sekolah, ya. Jadi ini harus dibenarkan. Ini harus yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan visi itu bukan dari kepala sekolah, ini visi kita koreksi. Bukan, tetapi ini hasil forum grup diskusi kita. Semua memiliki pemikiran-pemikiran disatukan jadilah sebuah visi. Jadi visi ini istilahnya gambaran masa depan, ya kan? Gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Nah, jadi visi ini harus memberikan arah sebagai bentuk motivasi kepada warga sekolah. Nah, itu intinya. Dan ini realistis. Jadi kalimatnya realistis, kredibel dan atraktif. Nah, kalimatnya atraktif itu yang bagaimana? Nah, inilah baru nanti kita akan mencoba melihat apakah kalimat kita sudah kredibel, sudah realistis, apakah sudah mencapai yang dikatakan atraktif. Terkadang visi terlalu panjang sehingga apa visi kita sekolah lupa. Nah, itu kan karena terlalu panjang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat visi kita yang sudah hafal? Bapak sudah hafal ya? Nah, belum ya? Ada yang sudah hafal? Nah, kalau belum berarti mungkin apa akibatnya? Kenapa? Mungkin terlalu panjang atau kurang apa ya? Ada sebuah yang bisa menjadi akronim yang lebih mudah kita ingat, bisa menjadi sebuah slogan dan sebagainya, sehingga kita mudah mengingat. Itu bisa jadi. Nanti kita cari apa yang akronim yang pas setelah kita membuat visi, sehingga kita mudah untuk mengingatnya, ya kan? Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lihat nanti kalimat visinya realistis, kredibel dan atraktif, relatif singkat, ideal dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya, bukan saya menggurui, tapi ini ada sebuah panduannya dari kegiatan kita. Kalau ini panduan untuk menyusun KOSP, saya ambil sebagai bentuk salah satunya visi, misi dan tujuan sekolah. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau bisa memang relatif singkat, ideal dan berfokus pada mutu. Pertanyaannya, kira-kira visi itu dievaluasi setiap tahun atau bagaimana? Yang ideal, apakah setiap tahun itu harus kita ubah, kita apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu buka di PMM, itu ada bahwa visi misi itu boleh dievaluasi 4 sampai 5 tahun. Setelah 4 tahun, 3 tahun, disita atau 1-2 tahun tetapi ada sebuah perubahan. Kita misalkan perubahan dari kurikulum seperti ini, maka kita mesti mengkaji kembali. Karena keinginan dari kurikulum Merdeka harus berpusat pada peserta didik, harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila misalkan, maka kita evaluasi seperti itu. Kemudian kalau kita melihat ada namanya Bapak Ibu, ada namanya kodrat zaman. Mungkin kodrat zaman ini akan mempengaruhi visi kita. Kodrat zaman sekarang sudah ke arah IT misalkan, berarti visi kita harus sudah jangan sampai tradisional, mungkin mengarah ke ada IT-nya, ya kan? Ke arah berpikir kreatif pada siswanya, misalkan, ya kan? Jadi itu terus dilakukan pemikiran.
tidak hanya visi, ada misi, ada tujuan juga. Nah, bagaimana dengan misi? Misi itu kan sebenarnya penjabaran tindakan untuk mencapai visi. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat misi itu kalimatnya kalimat tindakan, bukan kalimat keadaan. Jadi harus kita lihat, bedakan apakah misi kita sudah merupakan kalimat tindakan. Nah, ini kalau masih belum merupakan kalimat tindakan, masih berupa kalimat keadaan, berarti kita harus lakukan evaluasi dan revisi. Nah, misinya. Jadi Bapak Ibu, kalau misi itu pernyataan bagaimana satuan pendidikan untuk mencapai visi. Jadi kalau Ibu Bapak membuat misi, itu representasi dari visi. Nah, visi itu harus dilihat benang merahnya apa. Misalkan menjadikan manusia yang agamis, kritis, kreatif, dan berprestasi, ya. Maka benang merahnya di sana ada agamis, kritis, kreatif, dan berprestasi, ya, 4. Nah, misalkan saya mau prestasi, apa kalimat tindakan yang harus dilakukan? Untuk agamis, apa kalimat yang harus kita lakukan supaya untuk mencapai anak menjadi agamis? Apa yang harus dilakukan kalimat tindakan agar anak berpikir kritis? Perlakuannya di mana? Nah, itulah yang menjadi sebuah kalimat pada misi. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kita coba lihat. Jadi yang terpenting di sini, rumusan misi ini berupa kalimat tindakan, bukan kalimat keadaan. Nah, ini. Kemudian antara visi dengan misi itu harus ada keterkaitan, ada representasinya. Saya membuat ini representasi dari untuk mencapai visi yang mana. Jadi benang merahnya, indikatornya. Nah, itu. Jadi ini misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, ini saya punya contoh. Nah, misalkan ini ya. Ini visinya contoh ya. Terbentuknya manusia susila, cakap, dan bertanggung jawab. Ada berapa indikatornya? Ada 3. Susila, cakap, bertanggung jawab. Kalimat tindakannya apa? Kalimat tindakannya apa supaya untuk mencapai ada susila, cakap, bertanggung jawab? Nah, di sini kalimat tindakannya membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan Jimaknes. Nah, ini representasi dari visi supaya siswa itu susila, ya kan? Kemudian elemen profil pelajar Pancasila yang mana? Kan ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa Bu? Masih ingat? Ada 6 ya. Kalau masih belum hafal, Bapak Ibu tinggal mengingat ini, makan roti manis. Makan roti manis. Emaknya itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Emak. Kalau kan berkebinekaan global. Sudah makan ya kan? Rotinya apa? Ro itu gotong royong. T-nya itu anggap saja kreatif. Manisnya mandiri dan berpikir kritis. Nah, kalau membuat kalimat-kalimat seperti itu, maka kita akan mudah ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya mencoba memandu visi di SD 009 Sikap. Dari tanggapan itu hasil diskusi bahwa dia akan menjadikan manusia yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian peduli lingkungan dan berprestasi. Maka apa kalimat yang mudah untuk diingat? Saya beri masukan bahwa kita slogannya SD ini berliterasi. Berliterasi itu apa? Kata kuncinya berkarakter, linya peduli lingkungan, kasih berprestasi sudah, berliterasi sudah, ingat.
dari apa? Karakter profil Pancasila, kemudian peduli lingkungan dan prestasi. Untuk singkat, kan ya kan, dan ingat. Jadi slogan kita SD 9 berliterasi. Nah, itu ya. Mau itu namanya kalimat akronimnya. Kalau mau buat slogannya apa Pak yang bagus? Kita ambil berkarakter profil Pancasila berarti karakter unggul. Kemudian peduli lingkungan bumi terjaga. Kalau prestasi mengejutkan. Berarti kalau digabung SD 09 artinya apa? Karakter unggul, bumi terjaga, prestasi mengejutkan. Seperti itu. Kita membuat sebuah kalimat atraktif yang mudah diingat menjadi motivasi kan? Oh kalau begitu bagaimana siswa kita berkarakter unggul? Karakter unggul yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena peduli lingkungan berarti bumi terjaga. Karena prestasi mengejutkan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk prestasi mengejutkan ini mungkin kita tidak disangka-sangka bahwa sekolah ini dianggap bukan apa. Jadi kami kita apa namanya tidak kita sehingga memunculkan maka juara satu kamu mengejutkan semua orang. Prestasi yang mengejutkan istilahnya. Ini hanya untuk sebuah kalimat yang untuk sebagai motivasi. Jadi ada akronimnya, ada slogannya, ada visinya. Boleh Bapak Ibu. Saya SMK punya bersahabat. Bersahabat itu seolah-olah kita semua bersahabat bersaudara. Tapi maknanya berkarakter, bersahaja dan bermartabat. Berkarakter, bersahaja dan bermartabat. Bagaimana supaya menunjukkan itu? Ini supaya kita diingat saja kan. Bagaimana tujuan program kita? Saya punya program namanya Semara. Semara itu apa? Sekolah menyenangkan ramah anak. Siapa yang membuat kalimat itu kata-kata? Kita sendiri. Nah, dari hasil diskusi. Jadi mari kita ciptakan sebuah kalimat yang bisa menggugah motivasi kita. Ini sebagai semangat ya, sebagai semangat. Jadi ini Bapak Ibu, jadi antara visi dan misi nyambung tidak? Nyambung kan? Nah ini kalimat tindakan saya akan membangun kebiasaan ini. Saya akan membuat begini begitu untuk mendukung ini. Nah, itu coba contoh lain dari misinya, membuat misi. Ini tindakan bukan? Tindakan kan? Saya dengan tindakan membekali pelajar dengan pengalaman lintas budaya baik nasional maupun internasional. Itu mungkin representasi dari sila level profilnya berkebinekaan global. Mengidentifikasi, mengembangkan dan memfasilitasi pencapaian prestasi minat dan bakat pelajar. Agar apa? Agar cakap itu tercapai, ya kan? Elemen profil pelajar Pancasilanya mandiri. Nah itu. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya contoh ini agak memudahkan kita membuat sebuah misi, memudahkan. Kemudian, nah ini contoh lain, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis coach. Nah, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis coach. Nah, membangun 6 kemampuan ini representasi dari cakap dan tanggung jawab dalam profil pelajar Pancasila apa. Jadi kita dalam membuat misi melihat misinya orang. Kalau kalimatnya bukan kalimat tindakan, berarti itu kurang pas. Kalau ini tindakan ya, saya akan membangun, saya akan memfasilitasi, saya akan membimbing pelajar. Tindakan kan? Bukan keadaan. Dijelas bahasanya. Jadi kata pertamanya ya, memfasilitasi, membimbing pelajar, menghasilkan suatu karya ilmiah. Ini adalah sebuah kalimat-kalimat tindakan untuk mencapai visi. Jadi visinya semua sudah ada. Nah, representasi dari elemen profil pelajar Pancasilanya di bawah apa? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kira-kira jelas ya. Nah, itu untuk
visi misinya. Nah sebenarnya kita ini ada 4 pilihan. Pilihan visi misinya ada 4 pilihan. Yang pertama, kita sudah punya visi misi, tetapi apakah perlu diubah? Tidak, perlu tetap yang sudah ada. Menggunakan visi misi dan tujuan yang sudah ada. Bisa saja nanti sekolah ini setelah dianalisis akan berubah atau tidak. Bisa saja pilihan kedua meninjau ulang visi misinya, kemudian melakukan penyesuaian sederhana, berarti perubahan sedikit saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ketiga, nah ini menyesuaikan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dan sesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah inilah yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi kira-kira dari visi misi yang sudah ada apakah sudah pas untuk Bapak Ibu. Terakhir saya akan memberikan ini yang tujuan. Merumuskan tujuan itu Bapak Ibu, metodenya harus SMART. SMART itu apa? Spesifik ya, sederhana. Nah ini, kalau tujuan itu kan perwujudan dari visi dan misi. Jadi ini ya, jadi sudah mencerminkan di dalamnya. Jadi tujuan itu harus selalu merupakan perwujudan dari visi, misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah kalau lihat SMART-nya nih Bapak Ibu, tujuannya itu harus sederhana dan jelas. Jadi S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, dapat diukur lah ya. Nah, terukur, dapat diukur. Kemudian attainable-nya masuk akal, relevan, dan time bound. Time bound ini alokasi waktu pencapaiannya. Jadi nanti tujuan sekolah yang bagus itu adalah tujuan yang punya jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan itu sudah mencakup keseluruhannya. Jadi kalau seperti tadi saya lihat yang misalkan nah ini kita lihat Bu, Bapak Ibu, tujuannya ini ada tujuan jangka panjang. Nah ini ada tujuan jangka pendek. Kalau mau ikut ini terserah, kalau tidak cukup dengan tujuan saja. Tujuan jangka panjangnya apa? Tentunya kita menghasilkan lulusan pembelajaran sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, dan dewasa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menghasilkan lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini kalimat-kalimatnya sudah merangkum dari visi dan misi ya. Jadi ada keterhubungan Bapak Ibu. Menghasilkan lulusan yang terampil, menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan yang literasi dasar, misalkan ya. Ini jangka panjangnya. Jangka menengahnya apa? Nah seperti ini. Membentuk karakter, membekali pelajar ini, ya kan? Memfasilitasi pelajar untuk dapat melampaui potensi. Nah ini Bapak Ibu bisa diukur kapan panjang, kapan pendek, kapan menengahnya. Nah ini jangka pendeknya ini tujuan jangka pendek membentukkan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah ini bisa dengan program-programnya Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh. Baik dari para untuk membersihkan waktu, mungkin Ibu Fitri bisa memandu kira-kira untuk kegiatan pada hari ini. Silakan Bu. Kira-kira jelas Bapak Ibu ya, bahas cepatnya ya. Pokoknya kita
angkat sedikit, ada pemahaman sedikit sama ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Saiful atas penjelasannya tadi. Oke, teman-teman semuanya, guru hebat yang hadir pada pagi ini, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan pendampingan individu 2 yang dilaksanakan pada program pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti. Saya sangat berterima kasih karena meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama dalam acara ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelumnya saya akan membacakan 2 bait pantun. Mendapat daun si anak dara, dibawa sarang burung kempuan. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk kita semua. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kegiatan kita hari ini biar berjalan lancar, pertama-tama saya akan menjelaskan di sini adalah tujuan dari diskusi kita pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum itu, untuk semangat kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan India bergelora membantu di pantai Melihat. Aku mendengar orang saja Indonesia, Peru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepas dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengar lagu-lagu yang dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang itu juga. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi pohon yang bukan aku mendengar jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Bukan lagi mata manusia, aku melihat Indonesia.
Baiklah Bapak Ibu, tadi kita mendengarkan cuplikan dari puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Dari puisi yang Bapak Ibu dengar tadi, kira-kira apa yang ada dalam diri Bapak Ibu, bagaimana memaknai puisi tadi? Apa yang muncul? Semangat bagaimana yang muncul? Dengan mendengar puisi dari Insinyur Soekarno tadi, apakah semangatnya jadi bergelora, jadi tambah semangat atau makin loyo? Tambah semangat. Tambah semangat, ya alhamdulillah. Seperti tujuan kita hari ini adalah kita tetap semangat untuk menentukan visi kita ke depannya demi murid-murid kita. Alhamdulillah semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita akan menjawab, menemukan atau mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang di sini ada 6. Nanti akan saya bagikan sticky note kepada Bapak Ibu untuk menuliskan apa saja yang menjadi impian Bapak Ibu di sini untuk murid kita ke depannya, untuk anak didik kita ke depannya. Di sini ada pertanyaan pertama, saya bacakan adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi dari pertanyaan yang pertama tadi kita akan mencari benang merahnya tadi apa asal tadi. Kita akan mencari benang merahnya tadi dan berdasarkan jawaban dari atau impian dari Bapak Ibu semua, kita semua. Jadi nanti visi kita ke depannya akan berdasarkan impian kita maunya seperti apa, bukan berdasarkan adopsi atau selama ini kita melihatnya mungkin dari internet, kita lihat punya orang, boleh kita lihat punya orang, tapi alangkah bagusnya kita akan mencarinya sendiri, menemukannya sendiri. Oke Bapak Ibu, kita mulai sekarang. Saya akan bagikan sedikit. Kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh nanti ditempelkan di papan tulisan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini sudah kita menemukan impian Bapak Ibu itu sesuai dengan kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang pertama di sini adalah santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, saya memimpikan murid yang berbakti berbudi luhur serta berpikir kritis dan berprestasi. Yang ketiga adalah kita mimpi murid yang belajar dengan kreatif, dan inovatif serta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, murid yang memiliki budi pekerti yang baik atau berakhlak mulia. Yang keempat, berbudi pekerti luhur. Yang kelima adalah kita memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, berakhlak mulia serta kepada orang tua, taat pada orang tua.
warga sekolah ini atau kita semua menginginkan murid-murid yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia. Ada juga di sini dia punya anak yang kreatif dan berbakti kepada orang tua dengan suasana kalau sekolah itu belajar dengan suasana yang menyenangkan. Jadi itu adalah impian kita semua. Sekarang coba kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Boleh Bapak Ibu sambil kita berdiskusi sambil memilih makanan atau minum. Lapar. Pak Samsul, saya Sambil dia santai saja. Nah, inilah prosesnya, nanti kita bisa buatkan lagi. Oke, sudah semuanya. Adakah yang mau coba membacakan hasil dari diskusi kita? Bu Nur, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang memiliki karakter masing-masing berbeda, kedua sama memiliki keunikan masing-masing. Ketiga, murid adalah individu atau orang yang sangat menghendaki ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siswa yang mempunyai karakter yang beragam, yang mempunyai keunikan. Selanjutnya, saya percaya bahwa setiap murid adalah mempunyai karakter serta keunikan masing-masing serta mempunyai bakat yang luar biasa. Terakhir, murid adalah generasi penerus yang memiliki karakter masing-masing yang bisa menjadi individu yang tumbuh berkembang dengan baik. Nah, itu untuk jawaban yang kedua. Terima kasih Bu Marti telah membacakan hasil diskusi kita yang kita melengkapi kalimat ungkapan yang kedua. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi masing-masing anak-anak itu tidak sama, jadi berbeda. Jadi di sini kita menemukan dari keenam stick di sini kita sepakat bahwa anak itu adalah pribadi dengan karakter yang berbeda-beda, tidak sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama ada berbudi pekerti. Yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjadi siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang ketiga,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah akan mendapat pendidikan yang layak, ilmu yang bermanfaat, serta akhlak yang baik. Dan yang keempat, murid kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Yang kelima, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan serta pelajaran yang layak dan ilmu dan budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir, ada sekolah adalah tempat untuk menambah ilmu dan pelajaran. Jawabannya. Terima kasih Bu Nurul atas pengajaran teman-teman yang sudah dibacakan oleh Bu Nurul tadi, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini ada 6 jawaban. Nanti akan kita telaah sama-sama kalimat mana atau kata apa yang paling banyak dari kalimat tumpang yang keempat ini. Di sini sepertinya yang paling banyak adalah budi pekerti dengan akhlak mulia itu sama ya, sama, masih ada kaitannya sama. Di sini juga akhlak mulia juga akhlak yang baik, berarti sama akhlak yang baik. Berarti kita menginginkan anak kita, murid kita ini berakhlak yang baik, akhlak mulia. Di sini yang berikutnya, yang keempat juga ada elemen akhlak mulia di sini. Dan itu ada cerdas dan mandiri. Dan yang kelima di sini juga ada budi pekerti, juga ada ditekankan di sini budi pekerti. Serta yang keenam adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi lebih banyak di sini adalah mengenai akhlak dan budi pekerti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apresiasi. Ibu Nurul. Jadi ini prakarsa yang pernah saya buat. Ini skalanya masih kecil Bapak Ibu, masih di kelas. Nanti insya Allah kita bersama-sama akan membuat dalam skala yang untuk sekolah kita. Perubahan apa yang akan kita lakukan untuk sekolah kita ke depannya. Yaitu prakarsa yang pernah saya buat bersama-sama teman yang ada di kelompok belajar di ketika kegiatan ruang kolaborasi kegiatan pendidikan guru penggerak. Yaitu di sini melaksanakan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Kenapa saya mengangkat tema seperti ini? Karena di kelas saya contohnya di kelas itu anak-anak kalau untuk mandiri itu masih sangat kurang sekali. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kemandirian peserta didik ini khususnya dalam proses pembelajaran. Di sini saya membuatnya dengan tahapan baca. Tahapan baca di sini kan yang ada 5 tahapan. Ada 2 pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apa yang harus saya lakukan? Ambil pelajaran di sini. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah di sekolah yang telah berhasil meningkatkan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan berbasis lingkungan? Saya rasa sudah banyak ini Bapak Ibu guru di sini yang sudah berhasil meningkatkan kemandirian peserta didiknya. Oke, walaupun tidak semua peserta didik kita mandiri, tapi sebagian besarnya saya yakin sekali. Makanya di sini siapakah di sekolah yang telah berhasil? Jadi saya mencari siapakah di sekolah yang sudah berhasil meningkatkan kemandirian peserta didik. Tanya kepada beliau apa trik-triknya sehingga anak didik beliau bisa menumbuhkan rasa kemandirian tadi dengan subelemennya adalah percaya diri. Lalu yang kedua adalah aktivitas apa saja dalam pembelajaran yang menurut peserta didik membuat mereka lebih mandiri.
kegiatan pembelajaran apa saja yang membuat mereka lebih mandiri. Lalu yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian. Jadi dalam pembelajaran itu, pembelajaran yang bagaimana yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Apakah pembelajaran yang bentuknya kerja kelompok atau diskusi atau presentasi ke depan kelas. Nah, jadi itu tadi situasi apa. Jadi kita telaah lagi, kita teliti lagi, kita pelajari lagi. Lalu yang keempat adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian peserta didik. Jadi tindakan yang saya ambil di sini tadi contoh nyata bagaimana contoh pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian tadi dengan koresponden, studi literatur baik secara mandiri maupun kolaborasi dan wawancara dengan guru atau teman sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran itu. Lalu mengadakan wawancara atau survei pengalaman saling berkolaborasi antara guru, kepala sekolah. Ada di sini kalau misalnya Bapak pengawas datang ke sekolah kita, boleh bersama-sama kita bertanya bagaimana pendapat beliau tentang pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian tadi. Lalu kita bisa bertanya langsung ke peserta didik, karena Ibu menurut kamu, jadi kan kita bisa bertukar pendapat bukan hanya dengan guru saja, kita bisa bertanya dengan peserta didik, bagaimana menurut kamu, apakah pembelajaran yang menurut kamu mandiri itu kamu mau seperti apa? Jadi mulai sekarang kita bertanya dulu kepada peserta didik mereka itu maunya apa, sehingga akan muncul dengan sendirinya kemandirian dari diri mereka. Jadi bukan paksaan dari kita tapi dari mereka. Lalu yang berikutnya adalah menggali informasi kepada peserta didik terkait pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka yang dapat meningkatkan kemandirian tadi. Seperti yang tadi itu kita menggali informasi lagi dari mereka. Di yang tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Gali mimpi di sini bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik saya dapat meningkatkan kemandirian dirinya. Jadi gali mimpi seperti kita berandai-andai atau bermimpi. Bermimpi maunya ketika prakasa perubahan yang kita laksanakan ini terjadi, betul-betul terjadi, betul-betul sukses. Kita kan bermimpi, pinginnya sukses kan? Nah, pinginnya sukses. Jadi bagaimana perasaan kita ketika melihat peserta didik saya dapat meningkatkan kemandiriannya. Lalu yang kedua adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan berbasis lingkungan dapat meningkatkan kemandirian pada peserta didik saya. Jadi itu adalah mimpi. Jadi mimpi di sini kita tuangkan apa mimpi kita. Karena biasanya kalau kita bermimpi, keinginan, angan-angan kita, itu kita maunya kan terwujud. Dan mudah-mudahan akan terwujud. Tindakan yang dilakukan adalah menanyakan pendapat peserta didik terkait semangat belajar dan kemandirian mereka. Yang kedua adalah membuat deskripsi lingkungan belajar yang menyenangkan dalam meningkatkan kemandirian peserta didik. Karena tidak kita pungkiri, kalau lingkungan belajar yang menyenangkan pasti akan meningkatkan aspek-aspek yang ada pada peserta didik, bukan hanya kemandirian. Sepakat Bapak Ibu? Maka tidak kalau lingkungan yang menyenangkan akan membantu peserta didik kita untuk menggapai cita-citanya. Ya, sepakat. Terima kasih. Yang terakhir adalah membuat gambaran sikap dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Jadi kita membuat gambaran sikap peserta. Kita tanyakan kembali kepada peserta didik seperti umpan balik dari peserta didik. Setelah kita mengajar, kita terapkan, lalu bagaimana respon peserta didik? Alangkah baiknya kita catat, karena yang namanya kalau tidak tercatat, tidak terdokumentasi itu kita sering lupa. Ya belum ya, apa ya kira-kira respon dari peserta didik kita catat. Kita buat
meningkatkan kemandirian peserta didik. Yang kedua adalah apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan pembelajaran di kelas. Sedangkan tindakan atau pendidikan yang dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik tentang apa saja sikap yang menunjukkan kemandirian. Yang kedua, secara bertahap melakukan evaluasi terkait dengan peningkatan kemandirian peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, menyusun metode atau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian atau kreativitas mereka. Yang terakhir adalah melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah antar guru mengenai program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi tahapan baca yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini setelah kita menerapkan apa-apa saja dari prakarsa perubahan kita itu, pertanyaan yang mungkin adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis lingkungan yang dapat meningkatkan kemandirian pada peserta didik. Jadi harus ada tahapan terakhirnya. Jadi kita melaksanakan prakarsa perubahan bukan setakat kita melaksanakannya saja, tapi tidak ada continue atau kelanjutan dari yang kita mau. Jadi bagaimana tindakannya adalah mengajak rekan guru lain, kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Seperti kalau kepala sekolah dia supervisi, pengawas juga supervisi. Jadi kalau rekan sejawat lihat bagaimana proses belajar mengajar saya di dalam kelas. Jadi itu adalah prakarsa perubahan yang pernah saya buat bersama teman-teman pada kegiatan ruang kolaborasi program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Sudah masuk bulan ketiga ya Pak, sudah masuk bulan ketiga. Jadi alhamdulillah banyak sekali Bapak Ibu ilmu yang didapat di sana, walaupun mungkin tidak saya pungkiri tugas yang begitu banyak. Saya kesannya sampai seperti babak belur, tapi tidak kelihatan antara membagi waktu program pendidikan dengan tugas kita mengajar dan kegiatan kita sehari-hari. Tapi semuanya terbalaskan alhamdulillah dengan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang kita dapat. Jadi segala sesuatunya mungkin awalnya sampai sekarang lah saya merasakan saya keteteran dalam membagi waktu, tetap keteteran. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya mungkin lebih bisa dalam membagi waktu, mendisiplinkan waktu. Jadi itu adalah prakarsa karena akan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua jangan lupa mendaftar di angkatan yang ke-11. Yang ada sangat bagus sekali Bapak Ibu. Santai aja, jadi kita program ini sangat santai sekali, tapi belajar buat kalau sudah ada yang seperti di Bu Fitri, kalau kita sudah bisa bekerja sama. Silakan Bapak Ibu yang sudah mengusaha ikut saja. Jadi bekerja samanya. Saya saja kepingin ikut, tapi karena sudah umur. Sehingga ya jadi pengajar praktek aja kan. Kita jadi daripada ilmunya, banyak ilmunya. Ya, silakan sudah. Itu adalah prakarsa perubahan yang pernah saya buat dan insya Allah akan terus berlanjut di kelas. Dan insya Allah kita akan sama-sama menjalaninya atau kita akan buat program-program yang ada di sekolah ini. Kita maunya seperti apa dari visi kita yang muncul tadi. Jadi dari visi kita yang muncul tadi kan tadi kita sudah sepakat bahwa visi kita adalah terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, cakap, berprestasi dan peduli lingkungan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa kira-kira program atau prakarsa perubahan yang ingin kita munculkan dari visi kita ini? Sesuai dari tadi ada elemennya berkarakter, cakap,
berprestasi dan peduli lingkungan. Mungkin Pak Sampul mungkin tidak perlu semuanya dulu ya, mungkin kita pilih salah satu, kita pilih Bisa salah kita satu. lanjut berikutnya ya kan. Yang jelas ini, nah prakarsa perubahan tadi Bapak Ibu adalah apa yang akan kita perbuat, itulah sebuah visi kita sehingga menjadi sebuah kalimat tindakan. Ya Bu ya. Nah nanti udah ini apa yang saya akan buat supaya cakap. Cakap ini kan kata lainnya terampil ya. Bahasa lainnya enak cakap atau terampil terserah. Cakap dan terampil sama. Artinya cakap ya terampil dalam hal inti apa yang harus saya lakukan ya kan. Supaya anak berkarakter apa prakarsa perubahan atau program yang harus saya lakukan. Supaya anak berprestasi program apa yang harus saya lakukan. Peduli lingkungan apa yang saya lakukan terkait prakarsa perubahan. Nah itu sebenarnya Bu Fitri ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi lebih lanjut lagi nggak masalah ya kan. Kalau mau salah satunya salah satu contoh silakan apa kira-kira yang bisa dilakukan ya kan. Ya boleh kalau mau menunjukkan satu saja boleh ya. Ya Bapak Ibu, kira-kira apa prakarsa perubahan yang mau kita wujudkan untuk sekolah kita yang akan datang? Satu saja dari elemen yang ada pada visi kita, apakah kita pilih yang berkarakter, cakap, berprestasi, atau peduli lingkungan yang mau kita terapkan sekarang? Apakah yang peduli lingkungan karena kita lihat lingkungan kita bagaimana, apakah itu dulu yang mau kita buat perubahannya, ataukah yang cakap tadi berhubungan dengan IT? Ada yang bisa berpendapat, misalnya kalau yang peduli lingkungan contohnya ya, kalau peduli lingkungan misalnya kita melaksanakan kegiatan Sabtu bersih, ya kan, dari kita melaksanakan program Sabtu bersih misalnya kalau satu. Jadi kalau maunya hari yang lain boleh. Apa saja boleh Ibu Bapak. Saya mau melaksanakan ini yang terkait prakarsa perubahan Bapak Ibu untuk mendukung supaya visi kita ini tercapai. Gitu ya. Ya, ada yang punya ide atau ada yang sudah terpikirkan atau yang sudah dimimpikan selama ini, kita maunya seperti apa, sekolah kita maunya seperti apa, berubah seperti apa. Tentu perubahan di sini adalah ke arah yang positif. Ya, silakan. Oke, Bu Iwan. Saya rasa yang di tempat program itu bisa dilaksanakan peduli lingkungan, karena selain kegiatan yang tadi Upin bilang satu bersih itu, kita juga bisa membuat seperti baliho atau spanduk ya, misalnya mari budayakan hidup bersih dan sehat, atau kita membuat seperti template-template yang poster yang bisa kita tempel di masing-masing kelas maupun di sekolah yang memberitahukan kepada anak bahwa setiap anak itu harus berdiri dengan lingkungan, karena dengan lingkungan yang bersih suasana belajar lebih menyenangkan, tenang, kemudian juga memberi dampak kesehatan juga tentunya kepada anak-anak. Terima kasih Bu Yuwati atas masukannya. Berarti beliau ingin pada elemen peduli lingkungan, yaitu melaksanakan Sabtu bersih. Ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru lainnya? Maunya sekolah kita ini nanti ke depannya seperti apa? Atau setuju? Oke, kita laksanakan kegiatan yang seperti atau program yang seperti Bu Miwan tadi sampaikan. Saya rasa untuk lebih akurnya kita satu-satu dulu baru. Iya, oke, kita satu-satu dulu ya. Satu
kita Kalau terapkan. kebiasaannya seperti itu, kita bisa lanjutkan dengan yang program lain. Oke, terima kasih. Jadi kita terapkan satu persatu dulu. Kita maunya kita benahi yang penting di lingkungan. Karena kan kita kemarin sekolah adiwiyata. Jadi kalau kita lihat sekarang kita merasa miris ya, merasa miris dengan kondisi sekolah kita yang kemarin waktu adiwiyata cantik-cantik. Banyak sekali yang kemarin yang sudah dilaksanakan habis. Kolam, ada lagi. Kemarin kan ada. Dulu kita semangat itu ya. Apa? Semangat dari kabupaten juga ya kan? Ya berarti kita sampai di mana nih? Tadi biasanya kabupaten sudah. Kabupaten provinsi. Belum. Tapi sudah banyak juga apa Ada perubahan. serana itu mah Iya. sudah sampai lama habis roboh. Itulah memang betul. Saya dulu Ah. saya bilang 2016 yang kabupaten itu provinsi 17 ya 18 ke nasional. Nah itu Bu, dari hasil evaluasi kita kalau buat sesuatu itu tak boleh yang ini seperti apa ya dia sehingga saya Boleh buat- instan, Pak. ya instan saya buat yang jangka panjang buat impulse itu dari aluminium itu apa namanya kayak Baja ringan. baja ringan. Nah sampai sekarang alhamdulillah. Jadi Ini kalau kayak yang Pak, desa-desa hujan panas roboh. tapi programnya pengintegrasian yang penting peduli lingkungan ini pengintegrasian mata pelajaran peduli lingkungan di dalam mata pelajaran itu yang membuatkan karena kita mau untuk siswa kita supaya peduli lingkungan tapi masuk ke pelajaran-pelajaran. Nah itu peduli lingkungan itu banyak hal bukan tentang kebersihan saja tentang alam, lingkungan dan sebagainya ya Bu ya itu yang harus dikuatkan ya. Berarti intinya penguatan pada program adiwiyata. Itu program adiwiyata itu kurikulumnya ya kan? Itu juga kurikulumnya, sarana prasarananya, aksi nyatanya dan sebagainya. Pengintegrasiannya itu pada kurikulum adiwiyatanya ya Bu ya. Nah, kurikulum kita dinilai juga kan? Apakah ada yang sudah masuk mengintegrasikan ke mata pelajaran? Nah itu sebenarnya kan penguatan yang ada program adiwiyata ya bagus untuk anak-anak juga semua masuk kan. Kalau adiwiyatanya sudah dikuatkan itu 4 hal sudah masuk. Jadi kurikulum kebijakan ya kan aksi nyatanya pada itu kan ada 4 itu tadi. Saya cuma mau mandiri ini belum dapat juga kalau undang-undang. Tapi kalau lingkungannya cuma menjaga hati anak yang masih besar. Oh, sampah itu belum sama apa-apa. Nah nanti Ibu tinggal setiap kali hari Sabtu ya mau ada kombel silakan lagi ya kan. Jadi kombel ini kalau Ibu Bapak melaksanakan menurut saya sekarang hari ini Ibu Fitri besok siapa yang punya praktek baik berbagi. Jadi semuanya pernah merasa jadi narasumbernya, ada yang muridnya, ada yang guru muridnya itu bergantian. Jadi konkret itu milik bersama. Aksi nyatanya baru masuk ke PNM ya Bu ya. Jadi didaftarkan di PNM Bu ya. Nah, aksi ada nulisnya, konkretnya apa, di PNM-nya punya aksi apa, gitu ya. Itu yang terbaik menurut arahan terkait seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita sepakat rasa perubahan yang akan kita laksanakan di awal ini adalah penguatan pada program adiwiyata yaitu peduli lingkungan yang akan kita laksanakan terus berkelanjutan yaitu Sabtu bersih ya. Sabtu bersih berarti kesepakatnya itu kita melaksanakannya setelah Sabtu itu kita kan ada kegiatan senam terlebih dahulu. Berarti sesudah senamnya, berarti sesudah senam kita melaksanakan kegiatan Sabtu bersih. Jadi itu adalah prakasa perubahan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Dan Bapak Ibu terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Sungguh sangat bermanfaat.
untuk meluangkan waktunya yang saya yakin sangat padat sekali, dapat meluangkan waktunya dalam waktu ini bersama-sama kita berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih sebesar-besarnya yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, dan terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi masukan pembelajarannya hari ini, ilmu yang berharga yang bisa kami peroleh dari Bapak pada hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sekolah kami yang kedua kalinya. Saya di sini awalnya saya membuka dengan pantun, penutup juga saya akhiri dengan pantun. Terbang tinggi si burung bayan, hingga bulan atas dahan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Ternak-ternak si ikan teri bisa teri diternak dalam kolam yang bisa. Karena telah sampai di penghujung diskusi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembalikan kepada Bapak Samsul. Baik, terima kasih Ibu Triwati dan ibu-ibu, bapak-bapak, di bapaknya satu. Ibu bapak sekalian, dengan berakhirnya kegiatan diskusi hari ini, saya hanya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya demi membangun dan memberikan layanan terbaik kepada sekolah kita ini, khususnya di SD nomor 1 Selayar. Lebih semangat nih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dan yang terpenting kita mendapatkan keberkahan untuk melayani siswa kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ini lagi Bu.